Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Greston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 April 2024. Hari Senin biasanya hari yang bakalan cukup volatile, di mana market akan mulai perdagangannya kembali ya. Banyak trader-trader besar, banyak hedge fund, perusahaan manajer investasi yang juga akan mulai memperdagangkan aset mereka di hari Senin. Jadi siap-siaplah dengan volume yang tiba-tiba naik teman-teman, sehingga ini bisa memberikan impact terhadap fluktuasinya market itu makin kencang. Jadi hari ini akan ada beberapa data dari kalender ekonomi terkait dengan industrial production untuk Uni Eropa, kemudian akan rilis data juga tentang core retail sales dari Amerika Serikat, lalu New York Empire State Manufacturing Index juga akan kita dapetin datanya ya. Kemudian retail sales dari Amerika Serikat pun juga kita akan dapetin. Jadi beberapa rilis data ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap US dollar untuk hari ini. Kemudian dari beberapa berita yang lain teman-teman, saat ini berita kebanyakan terkonsentrasi dengan perang Timur Tengah, di mana Iran dikabarkan kemarin sudah melakukan serangan kepada Israel, dan Israel diprediksi juga akan melakukan serangan balasan. Jadi konflik di Timur Tengah kembali bergejolak ya, di mana posisi negara dari Iran ke Israel ini melewati beberapa negara yaitu Irak dan Yordania. Dan tentunya ya, perang ini bakalan menjadi salah satu perang yang mungkin melibatkan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dari beberapa postingan berita dikabarkan Biden itu tidak akan ikut-ikutan, tidak akan mendukung serangan balik yang dilakukan Israel kali ini ya terhadap Iran. Jadi ini berita terbarunya, di mana Presiden Joe Biden sepertinya akan menunda yang namanya keterlibatan mereka dengan perang Israel dan juga Iran ini, teman-teman. Jadi kayak oke, kita not ready to war ya untuk saat ini, dan sepertinya eh Joe Biden pasti akan mendukung Israel sih sebenarnya. Cuman untuk serangan yang akan dilakukan dalam waktu dekat itu mungkin tidak akan mendapatkan keterlibatan dari Amerika Serikat. Biden itu akhirnya mengancam Iran, Amerika akan mengabdikan diri untuk bela Israel. Jadi meskipun mereka tidak akan mendukung serangan dalam jangka waktu dekat, namun kalau serangan terus dilakukan oleh Iran, lama-lama ujung-ujungnya Amerika Serikat juga bakalan ikut, teman-teman, dalam perang tersebut. Jadi ini masih kayak tanda-tanda nih bahwa perang mungkin akan berlangsung dalam jangka waktu dekat aja. Ya, tergantung sebenarnya respon dari Israel dan juga Iran ini bagaimana. Kalau gencatan senjata cepat dilakukan, ya kemungkinan perang tidak akan meluas. Tapi kalau serangan, jual beli serangan terus terjadi, ya bisa jadi akan ada keterlibatan dari negara-negara yang lain juga. Kemudian ini aku coba cek ya salah satu YouTuber, kemudian investor juga, dan ya ini salah satu yang terkenal, mungkin teman-teman udah tahu, Alessio Rastani ya. Dia adalah trader, dia punya channel YouTube juga, kemudian salah satu analis juga. Jadi dia lagi berada di Iran, khususnya di daerah Teheran namanya, teman-teman. Jadi dia tinggal di sana, dan ya dia posting video foto kemarin, teman-teman. Jadi kondisi di wilayah tersebut nggak ada masalah ya, nggak ada serangan, nggak ada apa, di Iran baik-baik aja, teman-teman. Belum ada serangan yang dilakukan oleh oleh Israel tentunya terhadap negara tersebut. Jadi ya fine-fine aja, teman-teman. Bahkan foto sampai senyum. Beberapa komentator di sini menanyakan gimana situasi di sana. Jadi masih stay safe aja untuk di Iran. Itu, teman-teman. Jadi berita masih berfokus terhadap perang Timur Tengah belakangan ini. Kemudian untuk berita yang lain, ini ada dari founder Curve Finance ya, yaitu Michael Egorov. Dikabarkan dia kembali memasuki garis merah.
teman-teman. Michael saat ini memiliki total sekitar 371 juta CRV yang digadaikan pada 6 platform pinjaman melalui 5 alamat yang telah meminjamkan sekitar 52,54 juta dalam bentuk stablecoin. Gara-gara harga CRV yang anjlok, posisi peminjaman Michael ini di berbagai platform kini masuk ke zona berbahaya. Nampaknya ini udah mulai kena kayak masalah ya teman-teman terkait dengan beberapa transaksi yang dilakukan oleh founder CRV tersebut karena ya memang banyak altcoin yang mengalami crash teman-teman. Jadi dia melakukan transaksi OTC ya. Jadi transaksi OTC ini tentunya membutuhkan yang namanya likuidasi dari banyak platform berbasiskan DeFi atau Decentralized Finance. Jadi dia minjam beberapa aset di sana stablecoin dengan menjaminkan CRV yang dia punya. Nah, berhubung harga CRV-nya turun, tentu saja jaminan tersebut kayak bermasalah gitu, teman-teman. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan likuidasi juga masih terbuka nih kalau harga CRV masih terus bakalan merosot. Nah, ada satu koin yang mencuri perhatian belakangan ini yang namanya Toncoin. Toncoin ini adalah koin milik Telegram ya yang baru aja itu menjajaki posisi 8 besar di coin market cap. Ini adalah salah satu koin yang belum listing di Binance tapi bisa mendapatkan banyak sekali akumulasi dari market. Ya, Toncoin belum listing di Binance, Coinbase yang mana itu merupakan 2 exchange terbesar di saat ini. Teman-teman, Toncoin belum listing di sana tapi dia sudah bisa mencapai market cap sekitar 22 juta ya, 22 juta US dollar dan ini berada di peringkat ke-8 di CMC yang menunjukkan salah satu koin dengan market cap yang terbesar bahkan sudah menyalip Dogecoin. Mayoritas koin yang diperdagangkan top 10-nya ini pasti sudah listing di exchange besar. Tapi beda dengan Toncoin, dia mengalami lonjakan sekitar 10% di perdagangan 24 jam terakhir dan kalau di rata-rata sekitar 20% kenaikan dalam 7 hari terakhir. Toncoin boleh teman-teman pantau karena token ini juga bakalan terhubung dengan Telegram dan sebagai salah satu governance token yang bakal mendukung monetisasi Telegram channel ke depannya. Wah, asik ya teman-teman, ini kayak ada pembagian revenue gitu katanya untuk ads dari Telegram ya teman-teman. 50%-nya akan dibagikan kepada pemilik akun Telegram. Nah, makanya teman-teman join ke komunitas Telegram kita nih, mumpung nanti rewardnya bisa masuk ke sini juga. Tapi ya bukan itu poinnya teman-teman. Tapi ini merupakan salah satu berita yang bagus buat fundamental dari Toncoin. Kemudian berita juga datang dari perdagangan logam bersiap-siap menghadapi pergerakan dramatis setelah London Metal Exchange menanggapi sanksi baru Amerika Serikat dan Inggris dengan melarang pengiriman pasokan Rusia yang diproduksi setelah tengah malam pada hari Jumat. Oke, siap-siap market dari metal ini bakalan mendapatkan fluktuasi juga ya teman-teman. Nah, supaya kita nggak terlalu fokus sama yang namanya perang Timur Tengah ya, ini ada sedikit perspektif berbeda. Ini dari CEO and founder-nya Thrift Exchange, teman-teman. Kemarin dia nge-tweet, untuk bahan pertimbangan bagi teman-teman yang mungkin hold atau serok altcoin dalam jangka waktu dekat. Di bulan April ini akan ada tax season untuk Amerika Serikat. Dan biasanya mereka akan sengaja harvesting loss. Jadi sengaja perusahaan-perusahaan hedge fund ataupun mungkin beberapa perusahaan-perusahaan besar yang punya investasi ya teman-teman, itu sengaja dibikin rugi. Atau mungkin sengaja mereka kayak ambil profit dulu teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk bikin portfolio mereka kayak seolah-olah rugi. Ya, kalau seolah-olah rugi, kemungkinan mereka bayar pajak lebih sedikit. Jadi ini menurut saya cukup make sense dan saya sedikit mencari research sebenarnya apa itu tax season di Amerika Serikat. Nah, ini adalah periode yang biasanya terjadi di 1 Januari sampai 15 April setiap tahunnya. Nah, mereka itu wajib bayar pajak dan deadline-nya itu tentunya di 15 April waktu setempat ya. Mungkin kalau di Indonesia kita kasihkanlah estimasi kayak 1-2 hari. Jadi di sini ditulis deadline extension-nya itu sampai sekitar 17 April.
waktu Indonesia ya mungkin. Jadi kisaran tanggal 17 April. Hari ini kan tanggal 15. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini bisa, membuat yang namanya selling pressure dalam waktu dekat. Ini sudah sering terjadi pada cycle-cycle sebelumnya. Jadi ini salah satu perspektif yang berbeda selain kita membicarakan tentang war, gitu. Jadi adanya tax season ini mungkin akan memberikan impact juga terhadap, keputusan yang diambil oleh banyak hedge fund, gitu. Jadi ini menurut saya cukup make sense dan kenapa ada selling pressure, ya disebabkan karena banyak memang perusahaan-perusahaan yang pengen, portfolio mereka nggak untung-untung amat ya, biar nggak bayar pajaknya banyak. Karena di Amerika Serikat itu pajak kalau nggak salah 30-40%. Jadi besar banget. Beda sama di Indonesia yang mungkin pajak cuma 5% ya untuk, golongan menengah ya, tapi mungkin untuk pemilik usaha juga lumayan besar. Nah gitu, di Amerika Serikat pun juga pajak di sana tinggi sekali. Makanya dengan mengurangi profit mereka, itu kalau dihitung-hitung ya bisa mengurangi biaya pajak juga, guys. Jadi gitu, kita tunggu aja ya gimana tanggal 17 nanti, apakah market akan mulai dikerek rally lagi setelah, selesai deadline dari tax haven ini. Ya kita waiting, untuk itu. Kemudian ini data dari Soso Value, cuman ini datanya stuck di tanggal 12 April. Karena memang weekend, aktivitas hedge fund itu nggak terlalu banyak gerak. Jadi masih dalam kondisi 12 April kemarin, Grayscale, salah satu manajer investasi yang paling besar pegang Bitcoin, itu mengalami outflow cukup besar, sekitar 166 juta US dollar. Sementara IBIT-nya BlackRock ini masih dalam akumulasi triple 1 juta ya, teman-teman. Akumulasinya terhadap Bitcoin, dan ini masih bisa dibilang terbilang bagus, berita yang bagus karena hedge fund saat ini masih cukup banyak yang inflow untuk perdagangan dari Bitcoin. Jadi gitu, beberapa hedge fund masih terus borong meskipun memang tekanan jual cenderung masih lebih tinggi daripada tekanan belinya. Ya ini menurut data dari Soso Value. Dan lalu gimana nih impact terhadap pergerakan dari market? Nah, Bitcoin akan dapat closing time frame weekly di perdagangan hari ini. Sedikit review aja ya untuk time frame weekly, pergerakan Bitcoin overall ya merah, teman-teman. Market cenderung korektif dan saat ini posisi Bitcoin ini sudah sempat breakdown dari symmetrical triangle yang terbentuk ya di perdagangan beberapa hari terakhir. Itu jadi level 63.000 merupakan level yang sangat-sangat penting buat Bitcoin, dan sepertinya sih memang kecenderungan kita masih bakalan dalam tahap koreksi atau korektif. Pergerakan Bitcoin setelah kita perhatikan saat ini potensial untuk menuju area box biru di sini, di mana area tersebut adalah area yang berpotensi banyak demand, teman-teman, yaitu di kisaran 55 ribuan something. Ya, di area tersebut itu banyak permintaan yang tentunya udah nunggu nih Bitcoin turun ke harga tersebut. Tinggal kita lihat gimana ya pergerakan dari indeks dolar belakangan, karena kalau kita melihat dari closing time frame daily untuk indeks dolar kemarin mengalami peningkatan. Ya, indeks dolar menguat, otomatis mata uang lain akan melemah. Termasuk rupiah yang kemarin sudah tembus sampai 16.000. Jadi ya parah banget memang indeks dolar ini kalau menguat dia naiknya lumayan tinggi, teman-teman. Kemudian gold juga kemarin sempat tertekan ya, teman-teman, disebabkan karena tekanan jual terjadi, teman-teman. Indeks dolar sangat-sangat powerful. Untuk Bitcoin saya rasa prosesnya masih bakalan cenderung korektif. Jadi buat teman-teman yang mungkin planning buat masuk, ini adalah kesempatan kalian dapat harga murah di market-market altcoin yang memang sudah notabene terdiskon sangat-sangat besar, teman-teman. Ya itu sih beberapa koin kemarin memang naik lumayan bagus ya, kayak Injective naik 8%, Manta sempat ke $2 setelah turun sampai 1,6 gitu. Kemudian Algorand ya berusaha untuk bangkit, teman-teman, tapi nggak terlalu tinggi ya naiknya. Kemudian Hedera Habar juga ya, mayoritas koin kemarin pada terkoreksi disebabkan karena beberapa sentimen-sentimen negatif ini. Tapi saya rasa ini akan terjadi sementara waktu saja. Jadi momentum buat kalian sebenarnya buat masuk lagi ke market itu masih cukup terbuka untuk saat ini, teman-teman. Jadi manfaatkan aja peluang koreksi yang terjadi kemarin untuk melakukan akumulasi.
Sedikit kita lihat Fear and Greed market ya. Sorry, Fear and Greed Index dari Bitcoin kemarin harusnya sih sudah turun karena ada beberapa sentimen dan juga narasi yang negatif. Posisi dari Fear and Greed berada di posisi 72 yang menunjukkan kita masih dalam posisi greedy. Perlu lebih banyak FUD lagi untuk bikin market turun. Jadi perlu berita-berita negatif karena kalau kita sudah masuk ke fase fear kembali, di sanalah momentum buat teman-teman melakukan akumulasi dengan harga yang oke. Nah, seperti salah satu kata investor ya. Jadi uh, be greedy when others fearful and be fearful when the others greedy. Jadi ini kata dari investor Warren Buffett. Jadi maksudnya adalah jadilah takut ketika banyak orang mulai rakus atau serakah, dan jadilah serakah ketika banyak orang ketakutan. Jadi maksudnya adalah teman-teman jadilah orang yang takut ketika banyak orang yang berbondong-bondong membeli suatu aset. Jadi ketika misalkan harga Bitcoin naik, teman-teman harus khawatir, teman-teman. Jangan-jangan ada penjualan yang cukup besar. Namun ketika orang-orang udah pada ketakutan, harga-harga kan udah pada turun tuh. Teman-teman harus jadi yang paling greedy, harus jadi yang paling rakus buat ambil barang tersebut. Karena yang namanya harga murah itu nggak datang setiap waktu. Akan ada momentumnya. Dan ketika momentum itu datang, make sure teman-teman tangkap momentum tersebut. Jadi ini kata orang terkaya kelima kalau nggak salah di dunia saat ini, Warren Buffett. Gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain dan teman-teman mau bantu untuk monetisasi channel Telegram, teman-teman bisa join di komunitas Telegram kita. Di kolom deskripsi aku sudah kasih linknya ya, jadi feel free untuk join. Di sana kita juga banyak sekali update berita-berita terbaru. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ya cek aja link yang ada di kolom deskripsi. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.